Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galangi yang Abian Base pada hari Sabtu 25 Mei 2024. Saya berharap akan dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara senantiasa ada di dalam keadaan sehat, selalu penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala pekerjaan kita, pelayanan kita sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Dan kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu Bapa untuk mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon biarlah Roh Kudus akan menuntun kami agar kami dapat dimampukan untuk dapat memahami apa yang menjadi kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 41 ayatnya yang kelima. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Paulus menulis, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema, rendahkanlah hati, pasti dipulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang termasuk kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Yang ada adalah manusia tidak mau mengakui dosanya, merasa diri benar dan lebih baik dari orang lain. Hal berbeda dengan Raja Daud. Meskipun dia seorang raja yang selalu berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, namun dia tetap datang kepada Tuhan, mau mengakui segala dosanya. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dia memohon dan berharap dengan segala kerendahan hatinya, agar Allah berbelas kasihan kepadanya, mengampuni segala dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Raja Daud, semua manusia termasuk kita akan mengalami atau melewati yang namanya penderitaan hidup, baik secara fisik maupun secara psikis di dalam kehidupan kita. Sakit ataupun segala dosa-dosa kita. Tak terkecuali orang percaya kepada Tuhan Yesus, maupun juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Masing-masing memiliki beban, penderitaan, serta pergumulan hidup yang berbeda-beda. Besar, kecil, serta pergumulan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Belajar dari Raja Daud,
Marilah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita dalam kerendahan hati, seperti Daud, kita akan diampuni, dikasihi, dan diselamatkannya. Kita juga pasti akan diberkatinya dengan kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya kita melihat ada seseorang yang tidak disangka-sangka, kemudian Tuhan secara luar biasa memakai dia di dalam hidup. Bisa jadi mereka dulunya adalah orang-orang yang begitu jahat, pendosa, dengan catatan masa lalu yang kelam, bahkan yang tadinya begitu erat dengan kuasa kegelapan dan okultisme, yang secara logika tidak mungkin akan bisa berbalik 180 derajat dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi anehnya Tuhan justru memilih orang-orang yang biasa, orang-orang yang mungkin tidak menonjol, bahkan mungkin tidak berguna dalam pandangan manusia, untuk dipakai secara luar biasa. Kita menemukan begitu banyak orang-orang yang seperti ini di dalam Alkitab, dan ini pun masih berlaku hingga hari ini. Dalam bacaan kita hari ini ada pada sosok Rasul Paulus yang tadinya dikenal sebagai penganiaya orang Kristen, kemudian bisa berubah menjadi tokoh yang dikenal sangat radikal dan total dalam menyampaikan firman Tuhan hingga ke Asia sekalipun. Namun ada hal yang sangat menarik setelah dia diubahkan dan dipakai oleh Tuhan. Paulus di sini tidak lupa diri. Ia tetap sadar akan status masa lalunya. Dia tetap bersyukur bahwa dia diselamatkan, bahkan dipilih untuk melakukan sebuah pekerjaan mulia. Ia mengatakan, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Dari pandangan manusia, mungkin seperti itulah adanya. Dia tadi adalah orang yang kejam, pelaku kejahatan terhadap orang-orang percaya pada saat itu. Tetapi kemudian ia pun diubahkan dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Di sini Paulus melanjutkan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia." Tuhan mau pakai orang-orang biasa seperti Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan pekerjaan. Kita mungkin bukanlah seorang superhero, bukan yang berpengaruh di tengah-tengah dunia ini. Kita bukanlah orang yang terkaya, mungkin pula bukan orang yang berpendidikan tinggi dan sebagainya. Mungkin masa lalu kita kelam, penuh dosa, tetapi Tuhan tetap bisa memakai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu merasa rendah diri, merasa tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ingatlah bahwa mereka yang dipilih Tuhan selama ini pun adalah orang-orang biasa,
yang sama seperti kita juga. Punya kelemahan, punya keterbatasan, pernah merasa takut, dan lain sebagainya di dalam hidup. Tetapi di tangan Tuhan, mereka bisa diubahkan secara luar biasa. Seringkali pertanyaan yang diberikan Tuhan bukanlah kita bisa atau tidak, tetapi apakah kita mau atau tidak. Apakah kita memiliki ketaatan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk melayani Tuhan, menjadi perantara, menjadi agen-agennya di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang dan menjadi garam, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesediaan kita bukanlah kehebatan kita. Itulah yang diinginkan Tuhan. Jika Paulus bisa melakukannya, kita pun bisa. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhanlah yang memampukan kita di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah sarapan rohani yang dapat saya sampaikan. Kiranya akan boleh menjadi dasar, boleh menjadi berkat di dalam kita beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan kami, jika Tuhan memilih kami, Tuhan juga akan memperlengkapi kami menjadi alat yang luar biasa bagi karya keselamatan bagi setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kami mohon penyertaan-Mu bagi kami seluruh jemaat dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, baik di rumah tangga kami maupun dalam pekerjaan-pekerjaan di kantor yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga kami, bagi anak-anak kami dalam kegiatan mereka sepanjang hari, baik di sekolah, di tempat kerja, dimanapun mereka melayani dan bekerja. Biarlah Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan. Tuhan mengetahui mereka satu persatu. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu akan senantiasa memulihkan dan memberkati bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan jemaat-Mu yang ada di Galang Ningya. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta, bagi seluruh majelis jemaat, vikaris, juga pelayanan-pelayanan kategorial yang ada. Biarlah Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Pakailah kami Bapa, perlengkapi kami, sehingga kami akan boleh bekerja melayani Tuhan dengan kepenuhan dan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami datang memohon, mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat bekerja Bapak Ibu, selamat melayani Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita.